warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Kembali lagi bersama saya Tria Salvia, tentunya masih di Patriot iNews TV yang selalu memberikan berita-berita terkini dan terpercaya. Berikut berita kami hari ini. Sinta, Pak. Mbak Sinta ini sebagai apa? Sebagai POPT Pani. Oh, dari dinas mana? Dari dinas pertanian provinsi. Provinsi, ya. Mulai proteksi tanaman. Jadi begini Mbak ya, saya mau menanyakan hal masalah terkait penyakit padi ini yang terkena wereng. Bagaimana tanggapan Mbak? Ya, jadi memang dari bulan awal Agustus akhir Juli itu tuh saya udah pengamatan kan, karena wilayah kerja saya kan dari Kotim sampai Semakah. Nah, jadi itu tuh udah pengamatan terus dari awal Agustus karena mulai musim tanam raya gitu. Nah, dari persemen itu tuh udah banyak orang di semua daerah di kecamatan, jadi nggak cuma di Kotim aja gitu ya yang kena wereng, tapi semuanya gitu. Belum yang wilayah kecamatan Tanggamus lain kayak di Gulip, kayak di mana ya, saya nggak hafal, pokoknya area timur ya, area timur juga kena wereng. Jadi memang fenomenanya lagi musiman populasi yang meledak banyak. Jadi memang dari awal tuh dari petaninya tuh harus cepat gitu ya, harus tegas gitu, harus sigap pengamatan di lahannya tiap hari kalau bisa. Gitu. Makanya ketika ada ledakan populasi seperti ini ya mungkin pertama memang lagi musibahnya, lagi musimnya kayak lembing. Ya kan lembing juga kan lagi tinggi ya populasinya kemarin awal-awal tahun gitu. Tapi sekarang udah nggak ada lembingnya. Nah mungkin ini hal yang sama lagi terjadi sama wereng gitu. Kalau ledakan populasi. Terjadi juga akibat pemakaian pestisida yang nggak tepat. Kan ada yang pakai bahan aktif sipermetrin. Kalau saya sebutin mereka ya kayak Sarban, Crowen, Cleansep itu kan favoritnya petani. Iya. Karena kalau disemprot langsung mati gitu. Nah, itu memang secara terlihat dari luar kelihatannya kayak langsung mati gitu ya. Tapi kan telur-telur di dalamnya gimana? Ternyata memicu ledakan populasi gitu ya. Harusnya belum netes jadi netes. Dan racun-racun tadi itu tuh nggak direkomendasikan untuk padi. Gitu. Kayak di Sarban itu jelas keterangannya. Bukan untuk tanaman padi, tapi masih banyak yang pakai petani-petani. Iya. Jadi untuk tindak lanjutnya bagaimana ini untuk penyakit hama padi ini? Ya kalau dari saya sebagai petugas ya, emang memberikan yang bisa saya lakukan gitu Pak, semampu saya. Karena kalau ada bahan pengendali dari kantor saya kasih gitu. Tapi saya juga nggak bisa ngasih yang mencukupi kemauan kebutuhan kelompok gitu. Karena yang saya naungi itu banyak, kelompok-kelompok lain juga perlu gitu, daerah-daerah sedangkan stoknya tuh sedikit banget gitu. Jadi ya saya minta kebijakan para petani gitu ya, karena namanya bantuan ya pasti tidak akan pernah cukup, namanya insentif. Saya hanya bisa menghimbau gitu kalau menggunakan pestisida dengan cara yang tepat, gitu ya, dosis yang tepat juga, karena pernah ketemu petani yang mau pakai racun gitu ya, ternyata dia kira bisa untuk berapa tangki, ternyata satu bungkus cuma bisa buat 4 tangki, akhirnya nggak tepat dosis. Jadi percuma kan dah nyemprot nggak tepat dosisnya, atau nyemprotnya pas air tinggi, itu racunnya belum sempat nempel ke batang padi, udah kecuci sama air di sawah, atau nyemprotnya di atas, padahal warnanya di bawah yang banyaknya. Itu juga kan nggak salah juga penggunaan pestisidanya itu. Di situ karena balik lagi saya sendirian memegang 7 kecamatan, nggak akan mampu untuk nengok satu persatu sawah di bapak-bapak sekalian gitu. Jadi andil petani bekerja sama dengan para petugas juga gitu untuk bisa mengendalikan hama ini. Oke. Jadi harapan untuk kedepannya untuk penyakit padi ini bagaimana Mbak? Ya harapannya ini bisa terkendali gitu ya. Yang pusok kalau bisa segera diarit, dimusnahkan untuk menyelamatkan yang masih hijau-hijau ini, yang masih bisa diselamatkan gitu. Udah gitu semoga masih bisa panen petani sampai akhir nanti. Karena harapannya kalau nggak ada petani panen gimana kita makan gitu. Oke. Terima kasih Mbak ya. Ya, sama-sama Pak. Bu Sinta bilang, jadi mungkin kami sebagai PPL nggak bisa lebih jauh untuk soal hama, paling untuk ke petaninya, untuk laporan jangan sampai memang setelah
kondisinya parah gitu. Jadi kita menunggu laporan dari ketua kelompok ke PPL, nanti PPL bisa menyampaikan langsung ke PUPT. Seperti itu harapan kami untuk ke depannya. Oke Bu, terima kasih atas penjelasannya ya. Sama-sama. Ya Bu Cinta ya. Ya, Oke. sama-sama Pak. Sekian berita dari kami. Saya Tria Salvia beserta kru Patriot Anyus TV mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.